keadilan restoratif. Misi kita hari ini adalah membedah apa sih sebenarnya konsep ini, kapan bisa diterapkan, dan yang paling penting, di mana hukum menarik garis batas yang tegas. Betul. Dan ini konsep ini benar-benar mengubah cara kita memandang keadilan loh. Kalau kita lihat definisinya, keadilan restoratif itu intinya bukan cuma soal menghukum pelaku. Oke. Jadi ini penyelesaian perkara dengan melibatkan semua pihak. Pelaku, korban, bahkan keluarga mereka untuk sama-sama cari solusi. Tujuannya yaitu memulihkan keadaan seperti semula. Memulihkan, jadi fokusnya bergeser ya. Bukan lagi berapa tahun hukumannya, tapi lebih ke bagaimana kerusakan ini bisa diperbaiki. Gitu Tepat. ya? Fokusnya memperbaiki, bukan membalas. Itu kedengarannya ideal. Tapi seberapa realistis sih pemulihan keadaan semula itu? Kalau barang yang dicuri mungkin bisa dikembalikan. Tapi gimana dengan trauma? Atau reputasi bisnis yang rusak? Apa damai saja cukup? Nah, itu pertanyaan yang sangat bagus. Dan undang-undang ini mengantisipasinya. Pemulihan itu tidak harus berarti kembali 100% seperti dulu kan? Seringkali itu tidak mungkin. Iya juga ya. Tapi bisa berarti ganti rugi finansial, atau permintaan maaf yang tulus di depan keluarga, atau bahkan pelayanan sosial dari si pelaku. Yang menarik, proses ini bisa dilakukan di hampir semua tahap. Oh ya? Iya, dari penyelidikan polisi sampai di sidang pengadilan. Jadi ini bukan jalan pintas, tapi sebuah jalur alternatif yang diakui secara resmi. Oke, jadi ini jalur alternatif yang serius, tapi tentunya tidak semua kasus bisa lewat sini. Pasti ada syaratnya kan? Tentu saja. Ada beberapa filter utama. Pertama, ini untuk tindak pidana yang ancaman hukumannya relatif ringan. Ringan itu seberapa? Di bawah 5 tahun atau yang hukumannya hanya denda. Kedua, pelakunya itu baru pertama kali melakukan tindak pidana. Pelaku pertama kali. Oke. Dan yang ketiga, ini bukan tindak pidana pengulangan. Jadi pada dasarnya ini bukan untuk penjahat kambuhan atau kasus-kasus yang serius ya. Ini seolah-olah sistem hukum memberi satu kesempatan kedua. Begitu ya cara membacanya? Tepat. Tujuannya itu intervensi dini. Mencegah seseorang masuk lebih dalam ke sistem peradilan untuk kesalahan yang ya bisa diperbaiki secara personal. Paham. Bahkan peran hakim pun berubah. Untuk kasus-kasus ringan ini, hakim sekarang diwajibkan secara aktif bertanya ke terdakwa, apakah Anda mau mengupayakan perdamaian dengan korban? Wow, jadi sistemnya proaktif mendorong rekonsiliasi ya. Kapan jalur ini bisa dipakai? Tapi mungkin yang lebih penting adalah di mana batasnya. Untuk kejahatan apa saja pintu ini benar-benar tertutup rapat. Nah, disinilah undang-undang membangun tembok yang sangat tinggi dan jelas. Ada beberapa kategori kejahatan yang sama sekali tidak bisa disentuh oleh keadilan restoratif. Apa saja itu? Pertama, kejahatan super serius yang mengancam negara dan masyarakat luas. Pikirkan terorisme, kejahatan keamanan negara, dan korupsi. Untuk ini, tidak ada negosiasi. Jelas, itu kejahatan sistemik. Betul. Kedua, kejahatan yang dampaknya luar biasa terhadap individu. Ini mencakup kekerasan seksual dalam segala bentuknya dan Tindak pidana terhadap nyawa. Pembunuhan, misalnya. tepat. Bayangkan saja, tidak mungkin ada kesepakatan damai untuk kasus pembunuhan. Batasnya sangat absolut di situ. Oke, ada lagi? Ada. Ketiga, kejahatan serius lainnya seperti pengedaran narkotika. Pengecualiannya hanya untuk pengguna, yang seringkali dipandang sebagai korban, bukan bandar. Jadi pesannya kuat sekali ya. Untuk pelanggaran ringan dan pelaku pertama kali, ada ruang untuk perbaikan. Tapi untuk kejahatan yang merusak inti keamanan masyarakat, keamanan negara, tubuh, jiwa, sistem peradilan pidana tradisional tetap jadi garda terdepan. Tidak ada kompromi di situ. Oke. Jadi kalau kita tarik benang merahnya, apa artinya semua ini? KUHP yang baru ini sepertinya menciptakan dua jalur paralel. Di satu sisi, ada jalur yang lebih manusiawi untuk kesalahan kecil, fokusnya pemulihan. Benar? Di sisi lain, ia menegaskan bahwa untuk kejahatan luar biasa, negara akan merespon dengan kekuatan penuh. Ini tentang keseimbangan antara restorasi dan keadilan ya? Anda menyimpulkannya dengan sempurna. Dan ini membawa kita pada satu pemikiran penutup untuk Anda renungkan. Silakan. Begini, hukum acara pidana kita pada dasarnya kan sistem yang sangat kaku dan formal. Semuanya harus berjalan sesuai aturan tertulis. Pertanyaannya adalah, apa implikasi yang lebih dalam ketika sebuah kesepakatan damai yang intinya adalah urusan personal antar individu, kini diberi panggung utama dan kekuatan hukum resmi di jantung